ketiga, anatomi tubuh sudah. ya kelengkapannya itu tadi Pak ya. Iya, itu kelengkapan termasuk alat. Ya itu, Ya. saya maksud. Yang ketiga, warna ikannya. Warna. Wawa, Rara, Nana. Hei, Ale, sok ganteng dia. Topang dagu, topang dagu. Halo sobat patil semua, salam patil. Kaget-kaget aja. Oke, baik. Hari ini kita ingin melihat ciri-ciri bibit yang sehat. Karena kebetulan ada salah satu komentar dari Sido Kartofish yang menanyakan bagaimana sih sebenarnya membedakan bibit-bibit yang sehat atau yang nakal atau yang Memang. Tidak. iya, bibit-bibit yang sehat atau bibit yang bagus. Ciri-cirinya lah. Nah, kita akan membahas atau mereview dari sisi ciri-cirinya. Kebetulan di Sido Kartofish ini kan juga ada kolam pembibitan. Ini salah satu adalah kolam pembibitan. Nanti kita akan lihat ciri-cirinya. Apakah nanti patilnya ada 8 atau ada 9. Jadi QB lele ini Apa itu Pak? teman-teman anime pasti tahu QB. Kamu nggak tahu ya? Nggak Kamu tahu. tua banget sih. Gak tahu Tua Pak. banget sih kamu. Saya taunya Doraemon. Iya. Nah, jadi kita akan melihat cakra dari lele ini kan, ciri-cirinya. Memang. Oke, silakan. Ayo, Bung Reko sini dong. Sini kok. Apa sih datang-datang dipukul orang? Pak, sebentar Pak. Aku gedein layarnya dulu Pak. Set. Oke. Cidut. Oke. Jadi hari ini kita pengen bahas mengenai salah satu komentar dari Sobat Patil semua, bagaimana menentukan atau melihat ciri-ciri dari bibit lele yang sehat. Jadi siapa tahu teman-teman Patil semua lihat kan, oh aku baru naruh bibit nih, lu 80.000 bibit gitu, misalkan begitu kan. Ya. Aku mau lihat nih yang sehat yang mana, ciri-cirinya gimana. Gimana Bung Riko, sampaikan dulu dong. Oh iya. Itu Memang. indikasi ciri bibit itu sehat atau tidaknya itu sebenarnya sangat begini loh. Kupil Pak. Begitu terus. Begitu sebenarnya. Sebenarnya begitu. Terus banyak tai kukunya nih Pak. Terus, aku sudah semodel loh tadi. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini kan kelihatan. Pertama ya Pak ya. Ketika teman-teman datang ke pembibitan atau ke pasar yang menjual bibit lele, bisa dilihat dari satu ya pertama gerakannya. Kenapa gerakannya? Salto. Lele bisa salto. Ibaratnya apa ya? Kalau orang itu ya hiperaktif. Oh. Kayak kamu tuh loh Le. Bah, dia beda Pak. Apa? Persek. Ngawur lo, ngomong apa sih orang ini, astaga. Oke, hiperaktif. Jadi Satu, hiperaktif. Jadi ibaratnya lele itu seneng gitu loh Pak. Riang gembira gitu. Lincah. Lincah. Nah, betul, ini kan bisa dilihat kan teman-teman. Gesit. Nah, itu sih gerakannya nih. Sit. Bisa dilihat tidak ada yang menggantung. Menggantung tuh maksudnya lelenya tuh tegak gini loh Pak. Oh iya. iya. Dia ngambang kepalanya di atas. Betul. Itu kecapean itu berenang dia. Iya kan, coba kamu di laut, kecapean berenang kan pasti kamu gini. Kenapa itu apa namanya? Pokoknya kalau lele gantung ya teman-teman ya di harus teman-teman catat ini. Pokoknya kalau melihat ada lele yang gantung seperti ini, itu tandanya itu lele sudah trouble atau lagi sakit atau tidak beres, ada yang tidak beres. Iya, ada yang tidak beres, entah itu trouble, entah itu sakit, entah itu apa segala macam. Ya, gitu. Berarti hubungi Sandy secepatnya. Ya. Loh, kalau sebelum sakit itu kan atau apa Sandy. Iya. Oke, lanjut. Tadi dari gerakannya Pak ya. Gerakannya, Yang kedua, anatomi badannya. anatomi badannya. Eh, Patil. Oh ya, itu mencakup kelengkapan badan ya Pak ya. Jadi patilnya itu Sempurna, lengkap, lengkap. atau tidak ada bercak-bercak di badannya. Mulus gitu ya Pak ya? Mulus. Tidak ada tutul-tutul lah. Soalnya kan kalau lele itu kelahi, lele itu tarung sama temennya pasti bocel-bocel dia tuh Pak. Pasti. Oke. Bocel-bocel. Bahasa itu kurang bisa dicerna itu loh, bocel-bocel itu. Apa ya? Ya luka aja Pak. Kak,
Itu umum. Aduh sakitnya. Sakit. Oke, Ini terus sebagai Pas Pak, jangan berantem Pak, nanti Iya. bocel-bocel Iya, Pak. nanti bocel-bocel. ini sebagai alat bantu. Tunjuk IG gini. Gitu. Siap. Terus Yang ketiga, anatomi tubuh sudah. ya kelengkapannya itu tadi Pak ya. Iya, itu kelengkapan termasuk alat. Ya itu Ya. yang saya maksud. Yang ketiga, warna ikannya. Warna. Wawa, Rara, Nana. Lama-lama kayak Sri Mulat Pak ya. Itu bekas air ya Pak ya? Iya, bekas amonia. Bekas sabun. Ah, Warna. warna. Bisa dilihat. Saya contohkan ya sebentar. Le, kasih lihat Le. Kamu yang kasih lihat aku yang pegang ujungnya. Nggak mau, pasti kamu Enggak. jahil kan? Enggak, Kamu pasti jahil. Kamu jahil. Enggak, itu loh ditungguin sama netizen nah. Ayo, cepat. Nah, ini diginikan Nggak dulu. mau. Mau. Nah, cemplungin lagi. Nanti lagi. Pada rebutan saringan sih. Ini kan bisa dilihat Pak, warnanya ini. Ya. Hitamnya itu hitam mengkilat itu loh Pak. Wow. Hitam keling gitu loh. Iya. Ya toh? Hitam manudop lah ya. Dop. Beda Betul. lagi Pak. Beda Rodop ya? dia nggak bisa mengilat. Iya, ini Pokoknya hitam anu lah. metalik. Iya. Metalik. Glossy. Glossy, ya. Glossy. Ini begini. Glossy. Iya. Ini ciri. Pokoknya paper lah. Hah? Paper emang kertas. itu Pak. Oke. Warna. Warna. Satu adalah tadi. Gerakannya, Kedua adalah. anatomi badan, kelengkapan badannya, Ketiga adalah. warnanya. Warna. Lalu? Udah, cukup gitu aja. Begitu aja. Karena kan tadi kan saya bilang kan cuma segigi. Iya, tapi sebenarnya bibit lele ini kalau kita tahu kesehatan, jadi kita bisa ngerti kan. Iya. Ketika kita beli, contoh, baru aja disebut itu ada satu yang menggantung, kepalanya menggantung. Itu masalah tuh berarti. Enggak. Coba lihat sana. Ini kekenyangan Pak. Nah. Bedakan. Berarti Nggak kelihatan lah. harus dibedakan mana yang menggantung kekenyangan, mana yang menggantung karena trouble. Perbedaannya di mana? Tuh, nyelam lagi kan Pak. Itu kekenyangan itu. Oh, berarti kalau dia menggantung selama hampir 1 jam itu berarti trouble ya? Itu trouble. Jadi gini, kita harus pintar-pintar membedakan teman. Nah, itu loh. Ketika lele itu gantung, itu antara sakit atau kekenyangan gitu. Kekenyangan. Atau ada lagi nggak? Udah itu aja. Itu aja. Ketika kita ganggu lah seperti Iya. ini. Diganggu. Dia tuh bakal nyelam lagi. Itu kekenyangan tadi. Itu lelenya nggak apa-apa. Tapi ketika kita dia usaha diem gini, aja, tapi dia diem aja kayak patung gitu, malah nantang. malah nantang. Gitu sih sakit. Malah nantang. Oke. Udah Pak. Nanti ada saya kasih lihat contohnya yang lele itu kurang sehat gitu. Oke. Nanti pada review berikutnya. Bisa. Lele kurang sehat. Oke, itu tadi teman-teman ciri-ciri membedakan lele yang sehat atau apa ya maksudnya? Ciri lele sehat dan membedakan lele yang sehat dan lele yang kurang sehat. Kurang sehat pada pembelian lele yang mungkin kita lakukan Iya. gitu kan pada kolam kita. Yang pertama adalah gerakannya, dia lincah, agresif, gesit, salto-salto lah ibarat katanya kalau manusia itu bisa begitu-begitulah. Hyperaktif lah. Terus yang kedua anatomi tubuhnya dari kelengkapannya mulai dari patilnya, matanya, buntutnya, terus badan-badannya tidak bocel-bocel, tidak bocel-bocel. luka-luka, Mulus pokoknya. Pokoknya grass gitu. Lalu yang ketiga adalah warnanya. Jika warnanya sudah agak keputih-putihan sedikit, tapi beda loh, albino warnanya beda. Itu kan beda lagi Pak. Albino satu tubuh ya. Karena dia kesalahan, bukan kesalahan sih. Apa ya? Albino itu kan sebenarnya Genetika. iya genetika, kesalahan genetika. Sebenarnya albino itu kalau di alam liar dia malah sulit untuk beradaptasi. Nah, tapi itu menarik Pak. Ada albino yang memang dibudidayakan. Nah, itu kan untuk maksud ikan hias. Tapi ada yang bisa dikonsumsi Pak. Itu enggak apa-apa, itu tergantung selera. Tapi kan ketika albino itu berada di alam liar, di habitat aslinya, mereka itu justru Terancam. iya bisa terancam. Karena kan misalnya kan
lele warnanya ya aslinya hitam kan. Tapi ketika di sungai dia jadi putih kan otomatis jadi santapan ikan-ikan predator lainnya, apa gabus, albino itu apa ya. tomang. Iya kan? iya. Karena ketahuan gitu loh, dia mau sembunyi itu ketahuan. Dia mau nyari makan pun Tapi juga kalau manusia saya juga bedain albino. Kalau sudah kena penggorengan, nggak bisa kelihatan sudah itu warnanya putih apa hitam. Kalau sudah masuk penggorengan, apalagi dibalur tepung, jadi crispy, nggak bisa kelihatan sudah. Dia mau warna putih ya, ungu kah? Lele kremes kah? Iya. itu kan tadi tergantung selera aja, mau makan yang albino kah, mau yang Wakanda kah, kan sembarang. Sesuai selera dan apa namanya, nyampe di hatinya enggak gitu maksudnya. Makan iya, kan yang ada. cantik gitu kan, kok digoreng. Kalau lapar lewat juga itu, Pak. Nggak ada urusannya, ya kan? Oke, sip. Itu ya berarti ya. Iya. Ada 3 ciri itu teman-teman semua, sobat patil semua. Jadi nanti setelah beli bibit dicek-cek, oh lelenya yang tadi dibeli ini waktu sebelum dipindah ke kolam kok gesit, sampai kolam kok nggak gesit gitu. Oh, berarti ada sesuatu. Ada kesalahan, ada. Setelah itu lalu diambil dilihat, oh kelengkapannya gimana? Yang tadi gak gesit itu, oh ternyata masih lengkap. Tapi lihat lagi warnanya, set, oh ternyata warnanya juga nggak masalah. Berarti dia kekenyangan. Tapi kalau sudah mulai lihat bahwa satu patilnya nggak ada, terus warnanya berubah, itu cepat-cepat. Goreng Langsung saja. diberikan treatment khusus. Saya pikir digoreng. Ilmu kecil-kecil kayak gini mau goreng makan 100 ikan baru kenyang kita. Iya kan? Oke, itu ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Bung Riko? Udah, cukup itu aja. Ya, itu sih yang bisa kita sampaikan bagi teman-teman atau sobat patil semua. Saya Ale undur diri. Saya Bung Riko Twail juga undur diri. Nah, bagi teman-teman jangan lupa kita ada akun Instagram, silahkan saksikan kami juga di Instagram kami di sidokarto_fish. Lalu ada website kami juga, tulisan-tulisan kami upload di sana, yaitu www.sidokartofish.com. Lalu jangan lupa, karena kita pengen berjuang di YouTube, kita minta bantuan teman-teman semua untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman, share, like, komen, dan tombol notifikasinya diklik. Sampai jumpa pada review video kami berikutnya. Salam Pati.